Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama haruslah kita lakukan adalah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah dan taufik serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di antara masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat masih bisa bernafas. Kita lihat betapa banyak manusia yang saat ini masih tergeletak di dalam rumah sakit. Alhamdulillah, kita sekarang masih Allah berikan kesehatan. Dan Allah berikan kenikmatan yang paling agung, yaitu kenikmatan di atas agama Islam. Kemudian nikmat tersebut haruslah diikat dengan yang namanya rasa syukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti benar-benar akan Allah tambah nikmat tersebut. Apapun nikmat tersebut, sekecil apapun nikmat tersebut. Akan tapi jika kalian tidak bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak mau bersyukur kepada Allah atau kalian ingkar, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Syukur dalam artian hati yang mengakui nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Dengan syukur dalam artian kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW, beliau merealisasikan, mengaplikasikan rasa syukurnya dengan sholat sampai pecah kakinya. Beliau SAW pernah sholat malam hatta tafatarat qadamah, sampai tumitnya itu pecah. Kemudian istri beliau berkata, wahai Rasulullah, engkau kan telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, telah dijamin surga, mengapa masih melakukan hal yang demikian? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Inilah rasa syukur Nabi SAW. Beliau menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Karena Nabi SAW telah memperjuangkan agama Islam, karena beliau telah mengajarkan kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Itulah Nabi SAW. Makanya kita harus bersalawat kepada Nabi SAW. Cucuran keringat, tetesan air mata dan darah beliau keluarkan untuk memperjuangkan agama Islam. Sehingga pada saat ini kita masih merasakan nikmatnya agama Islam yang sempurna dan paripurna. Kemudian anak ucapkan jazakumullah khairan, syukran jazilan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Muttaqin Sintang karena telah memberikan atau memfasilitasi saya untuk mengisi di masjid ini. Anak ucapkan jazakumullah khairan. Dan tak lupa pula anak ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Abdillah Dani hafizahullah ta'ala selaku mudir Ma'had Al-Aiman Pontianak, dan kepada Ustaz Abu Nafisah Gandhi hafizahullah ta'ala selaku ketua divisi Ma'had Tafiz Al-Aiman Pontianak. Karena haruslah kita itu berterima kasih kepada manusia. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, la yashkurullah man la yashkurun nas.
Seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia pandai berterima kasih kepada manusia. Makanya kita harus berterima kasih kepada manusia. Dan terima kasih yang paling besar adalah terima kasih kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan untuk tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua haruslah berbuat baik. Terkadang manusia berucap lemah lembut kepada manusia, kepada orang lain, akan tapi kepada orang tuanya dia berucap kasar. Subhanallah. Maka ini jauhlah dari syariat Islam. Dan sebelum memulai kajian, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya adalah Wahyudi. Saya asli orang Sintang. Dan saya merupakan mahasiswa semester akhir kuliah tahfiz Ma'had Al-Aiman Pontianak. Dan mengisi di masjid-masjid ini merupakan salah satu tugas saya untuk menyelesaikan kuliah di Ma'had Al-Aiman Pontianak. Dan insya Allah kajian ini tidak berlangsung lama, mungkin 30 sampai 40 menit kurang lebih. Dan tema kita adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Mengapa kok kalimat la ilaha illallah? Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia tak tahu makna, hakikat, keindahan yang ada di dalam kandungan kalimat tersebut. Dia cuma sekedar mengucapkan, akan tapi tak ada bekas dan asarnya di dalam hatinya. Maka itu kita ingatkan lagi, begitu besarnya keutamaan kalimat ini. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia. Keutamaan kalimat ini sangatlah tak terhingga, memiliki kekhususan yang amat sangat berharga. Tak mungkin bagi seorang pun untuk bisa menggambarkannya. Karena kalimat ini la ilaha illallah, diturunkannya kitab, diutusnya Rasul. Karena dengan kalimat ini pula manusia menjadi dua bagian. Ada yang beriman, ada yang kafir. Dengan kalimat ini pula ada orang-orang yang berbahagia dengan surga dan ada orang-orang yang celaka dengan neraka. Dan kalimat ini merupakan tali pegangan yang amat sangat kokoh, dan dia adalah kalimatut taqwa, dan merupakan rukun iman yang paling tinggi dan paling agung. Dan kalimat ini pula merupakan jalan kemenangan dengan surga dan jalan keselamatan dari neraka. Dan kalimat ini merupakan puncak kebahagiaan bagi seorang muslim, karena dia merupakan pokok agama, fondasi dan puncak dari agama tersebut. Dan keutamaan kalimat ini tak bisa digambarkan, tak bisa pula didefinisikan, karena kalimat tersebut sangat indah untuk bisa kita deskripsikan dengan sedetail-detailnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Mereka semua bersaksi akan tauhid kepada Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah lah yang maha bijaksana, maha perkasa. Bahkan di sini Allah menyaksikan hal tersebut dengan dirinya sendiri. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini merupakan kesaksian yang amat sangat agung. Subhanallah, yaitu mempersaksikan annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini merupakan inti dakwah seluruh rasul. Semua rasul dakwahnya satu.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah, telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwanya? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan selain Allah. Maka inilah rukun la ilaha illallah. Dia ada isbatnya, menetapkan, dan ada nafinya, dan meniadakan. Pertama, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Illallah, kita tetapkan hanya Allah satu-satunya. Inilah rukun la ilaha illallah, yaitu isbat dan nafi. Di sini apa kata Allah? An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut. Ini inti seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat kedua. Surah An-Nahl ini dikenal oleh para ulama dengan surah An-Ni'am, nama lainnya, surah kenikmatan. Karena Allah memulai surah ini dengan kenikmatan-kenikmatannya, dengan belasan kenikmatannya. Akan tetapi kenikmatan yang pertama kali Allah sebutkan adalah kenikmatan la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikatnya, membawakan wahyu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yaitu an anziru, untuk peringatkan hamba-hamba tersebut, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mulai kenikmatan tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kenikmatan dunia, kenikmatan harta. Allah mulai di sini dengan kenikmatan untuk menyembah Allah semata. Ini merupakan kenikmatan yang paling agung. Kemudian Allah katakan dalam Quran surah Luqman ayat 20, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, baik yang zahir ataukah yang batin, yang lahir, yang nampak, ataukah yang tersembunyi, yang ada di dalam dada. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan kenikmatan tersebut, yang lahir dan yang batin tersebut adalah la ilaha illallah. Subhanallah. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Ma an'amallahu ala 'abdin minal 'ibad ni'matan a'zamu min an 'arrafahu la ilaha illallah." Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali an 'arrafahum, kecuali Allah mengenalkan dia la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Karena dia merupakan kunci surga, miftahul jannah wa miftahu daris sa'adah, kunci tempat kebahagiaan, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-24 dan ke-25. Allah misalkan kalimat tauhid tersebut dengan perkataan yang baik. Dan Allah deskripsikan, Allah permisalkan bagaikan pohon yang kuat. Apa kata Allah? Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, ka syajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang indah, yang kokoh, asluha sabit, yang akarnya menghujam ke bumi, kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ketika kalimat la ilaha illallah tersebut tertancap di dalam hati kita, terpatri dalam sanubari kita, maka itu akan menjadi hal yang kokoh dan berbuah dengan keindahan yang menjulang sampai ke langit sana. Itu kalau kalimat tersebut meresap di dalam dada kita.
Kemudian apa kata Allah? Tu'ti ukulaha min kulli hinin biidzni rabbiha. Yang pohon tersebut bisa dipanen di setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah memberikan permisalan untuk manusia agar mereka tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang keimanan yang telah kuat tertancap dalam hatinya, yang keluar adalah keindahan demi keindahan. Ketika dia ngomong bagaikan mutiara yang berjatuhan. Ketika dia berjalan menyejukkan mata. Itulah orang yang bertauhid. Bukan malah ketika dia ngomong malah menyakiti hati orang lain. Jika dia berjalan dengan kesombongan, tidak. Itu kalau tauhidnya tertancap di dalam hatinya. Subhanallah. Inilah kenikmatan tauhid, jemaah. Ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli sabit, dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Apa maksudnya? Perkataan tersebut kokoh di dunia. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Itulah yang harus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, agar akhir hayat kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini sabda Nabi SAW. Nabi yang ngomong, bukan kiai, bukan ustaz, bukan penceramah, bukan. Yang Allah sifatkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Luqman ayat ke-22 bahwasannya barang siapa yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan selamat. Karena apa? Karena di sini Allah sifatkan kalimat la ilaha illallah dengan urwatul wusqa, tali pegangan yang kokoh. Apa kata Allah? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang tidak beribadah kepada selain Allah dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh dia telah memegang tali pegangan yang amat sangat kokoh. Lan fisamalah, dan takkan pernah putus, takkan pernah lepas. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Maka peganglah kalimat tersebut. Kalimat tersebut bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Karena barang siapa yang menaiki bahtera tersebut, kapal tersebut, dia akan selamat. Maka jamaah rahimakumullah, naikilah perahu tersebut. Karena lautan sangatlah dalam dan ombak sangatlah tinggi menjulang. Kita tidak akan pernah selamat kecuali dengan menaiki bahtera atau perahu yang berisikan la ilaha illallah. Jaga itu betul. Kemudian apa kata Allah? Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia orang berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka dia telah memegang tali pegangan yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Maka ketika kita kokoh di dalam memegang kalimat la ilaha illallah tersebut, minta tolonglah kepada Allah untuk Allah istiqomahkan. Minta tolonglah untuk Allah istiqomahkan agar apa? Mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan atqanahu. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba apabila dia mengerjakan suatu amalan walaupun kecil, atqanahu, dia terus menerus.
Inilah yang Allah cintai. Apalagi ini kalimat la ilaha illallah. Maka haruslah kita pegang betul-betul sampai akhir hayat kita. Kemudian jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengar keutamaan kalimat tauhid dari Al-Qur'an. Sekarang kita akan mendengarkan keutamaan kalimat tauhid dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini, dikarenakan kalimat tauhid ini tegaknya langit dan bumi. Karena kalimat tauhid pula disyariatkannya seluruh syariat. Dan karena kalimat ini pula akan dihitung kelak di mizan dan tertulis di buku catatan, dan tegaknya perdagangan antara surga dan neraka karena kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Fala tazulu qadama 'abdin baina yadayillah hatta yus'al an mas'alatain." Tidak bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah sampai dia ditanya dua perkara. Yang pertama adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah di dunia? Wa madza ajabatumul mursalin? Dan apa yang telah kalian perlakukan dari ajakan Nabi SAW? Apakah kalian telah mengikuti dakwah Nabi SAW? Itu yang akan ditanya. Maka kita perhatikan, apakah kita sudah beribadah kepada Allah dengan benar? Apakah kita emang memurnikan ibadah tersebut kepada Allah? Apakah kita telah menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW? Karena dua hal tersebut akan Allah tanya. Dan kaki kita tak akan bergerak sampai ditanya dengan dua pertanyaan tersebut. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keutamaan kalimat ini sangatlah banyak, dan diantaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrat." Dalam satu hari 100 kali, di pagi hari dia ucapkan, "Kanat lahu adlu ashri riqab." Pahalanya itu bagaikan memerdekakan 10 orang budak. Subhanallah. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditetapkan bagi dia, dicatat di buku catatannya 100 kebaikan. Wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'at, dan dihapus dari catatan keburukannya 100 keburukan. Subhanallah. Setiap pagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apakah cukup sampai di situ? Nabi SAW lanjutkan, wa kadat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yamsi. Dan dia akan mendapatkan penjagaan dari syaitan pada hari tersebut sampai sorenya. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bih. Maka tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan ini illa ahadun amila aktsar min dzalik, kecuali seseorang yang mengamalkan kalimat tersebut lebih dari 100 tersebut. Subhanallah, ini Nabi SAW yang bicara. Pahalanya setara membebaskan 10 orang budak. Kita tidak ada duit untuk membeli budak, tidak mungkin. Dan budak zaman sekarang sudah tidak ada, tapi pahalanya tetap mengalir. Kemudian apa? Ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan. Subhanallah. Dan dijaga dari gangguan-gangguan syaitan. Ini bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut 100 kali di pagi harinya. Subhanallah. Maka haruslah kita bersemangat dalam mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat yang indah, kalimat yang amat sangat berharga kalau kita mengetahui hakikat dan kandungannya. Kemudian kalimat ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqurabin ardi khataya." Seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi jemaah, bukan sepenuh kota Sintang, kan?
Bukan sepenuh Indonesia, enggak. Bukan sepenuh benua, enggak. Sepenuh bumi isinya dosa, dosa dan dosa. Wa ataituka wa lam ya'ti yusyrikani bihi syai'a. Dan engkau datang kepadaku tidak mempersekutukan aku dengan apapun, tidak berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu dengan sebesar bumi pula berupa ampunan. Subhanallah. Dosa kita sangat banyak, jemaah. Mata kita, terlebih lagi di zaman sekarang, satu kali pencet, satu kali klik, semua dosa bisa terkumpul dalam satu waktu. Dosa sangat banyak. Lisan kita, hati kita, banyak iri, dengki, hasad, ujub, takabur. Ya, belum lagi tangan kita banyak menzalimi orang. Maka perbanyaklah, pegang kuatlah tauhid tersebut, karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki dipanggil di sisi Allah pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Kemudian dipentangkan di depan orang tersebut 99 catatan dosa. Wa kullu sijjilin muddal basar. Yang satu catatan dosanya itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, subhanallah. Tapi dia punya berapa? 99. Dosanya tidak main-main lagi. Kemudian apa kata Allah? Fayaqul ya Rabbi. Maka dia berkata, wahai Rabbi, wahai Allah. Kemudian Allah katakan apa? Hal tunkiru min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari dosa-dosamu ini? Kata dia, la ya Rabbi, tidak wahai Allah. Kemudian Allah katakan, adzalamatka katabatil hafizun? Apakah malaikat yang mencatat amalanmu tersebut telah menzalimi dirimu? Apa kata orang tersebut? La ya Rabbi, tidak wahai Allah. Kemudian Allah, apa kata Allah? Alaka udrun? Apakah engkau memiliki alasan untuk bermaksiat kepada aku? Fayuhabur rajul. Maka laki-laki tersebut pun gemetar, takut. Fayaqul la. Karena dia melihat begitu banyak catatan dosa, dia merasa ketakutan, jemaah. Kemudian apa kata Allah? Alaka hasanah. Apakah engkau memiliki kebaikan? Karena dia telah melihat begitu banyak dosanya, begitu tertekan dengan pertanyaan tersebut, dia katakan, la ya Rabbi, aku tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Kemudian apa kata Allah? Bala, inna laka indana hasanah. Engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan. Kemudian fatukhraju lahu bitaqah. Allah keluarkan sebuah kartu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kartu tersebut tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qal, maka laki-laki tersebut berkata, fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma'a hazil sijillah. Apa hebatnya kartu ini dibandingkan catatan dosaku? Subhanallah, dia dah putus asa, jemaah. Terus apa kata Allah? Fayaqul innaka la tuzlam. Engkau sekali-sekali tidak akan dizalimi. Inilah Allah, maha adilnya Allah. Allah Ar-Rahim, Al-Karim, Ar-Raufur Rahim. Tidak akan pernah menzalimi kita sedikit pun. Yang ada kita yang banyak menzalimi diri kita sendiri dengan maksiat kita. Apa kata Allah di sini? Innalaka la tuzlam. Engkau tidak akan dizalimi. Padahal dia di dunia durhaka kepada Allah. Banyak melakukan maksiat sampai 99 catatan dosanya. Yang satu catatan dosa sejauh mata mandang. Tapi Allah ini maha adil. Allah maha bijaksana. Allah tak akan menzalimimu. Kemudian fatuda'u sijjilat, diletakkanlah catatan-catatan dosa yang 99 tersebut fi kifah, dalam satu daun timbangan, wal bitaqah fi kifah, dan kartu tersebut di daun timbangan yang lain. Fatarashat sijjilat, maka
catatan-catatan dosanya melambung tinggi. Wasaqulatil bitaqah, dan bitaqahnya semakin memberat. Subhanallah. Apa isi bitaqahnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini keutamaan tauhid jemaah. Menghapuskan seluruh dosa, bahkan sepenuh bumi hilang. Sejauh mata memandang hilang semuanya. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka untuk kita yang banyak melakukan dosa, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, melampaui batas dengan maksiatnya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kalimat Ar-Rahim ini, Allah memiliki Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sama-sama penyayang, memiliki sifat rahmah. Akan tapi Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Dia beriman atau tak beriman, mau dia tumbuhan, mau dia makhluk-makhluk yang lain, itu rahmat Allah. Tapi Ar-Rahim adalah rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah. Kalimat ini bukanlah kalimat yang ringan. Bukanlah kalimat yang harus kita remehkan. Enggak. Kalimat ini adalah kalimat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sifatkan dengan kalimatut taqwa. Subhanallah. Maka itulah kajian singkat kita tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tentunya sangat banyak dari kitab tersebut, yaitu kitab Kalimatut Tauhid, Fadailuha wa Madluluha wa Syurutuha wa Namaqiduha, karya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, dan anak padukan dengan beberapa kitab. Masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu kita terbatas dan tak mungkin juga disampaikan dalam satu kajian ringkas, maka inilah yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu murni karena kebodohan diri Anda sendiri dan dari syaitan. Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ingatlah sabda Nabi SAW, "Inna sil'atallahi al-ghaliyah." Sesungguhnya barang dagangan Allah adalah mahal. Mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka surga itu memiliki kunci. Kan kuncinya adalah la ilaha illallah. Pegang tersebut. Pegang kalimat tersebut. Pelajarilah dia. Amalkanlah. Maka niscaya kehidupan kita akan indah seindah-indahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ana ucapkan jazakumullah khairan.